Nama gue Salma Rama Cinta Nabila dari DP4401B dengan NIM 16022000100. Oke, kali ini gue bakal ngejelasin tentang handphone dan material handphone itu apa aja sih. Mari saksikan. Sebelum kita masuk ke material handphone, kita bahas sejarah handphone dulu yuk. Jadi, handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan Motorola, pada tanggal 3 bulan April tahun 1973. Handphone yang diciptakan oleh Martin Cooper itu adalah Dynatec, seperti ini. Telepon genggam generasi pertama disebut juga 1G. 1G itu termasuk golongan handphone yang sangat berat. Beratnya itu sekitar 800 gram dan itu sangat memakan tenaga kita untuk membawanya. Berikutnya, generasi kedua muncul pada tahun 1990-an. Generasi kedua itu disebut juga dengan 2G. Di Indonesia sendiri, jaringan 2G sangat berkembang, dan jaringan 2G itu masuk ke Indonesia pada tahun 2000-an. Brand-brand HP yang sangat terkenal di Indonesia pada saat itu adalah Motorola, Nokia, Siemens, dan Ericsson, dan lain-lainnya. Tapi pada saat itu, yang sangat populer di Indonesia adalah merek HP Nokia 3310 dan brand Motorola V3 itu sangat populer pada masanya di Indonesia. Ponsel di generasi ini memiliki ukuran yang sangat kecil dan berat lebih ringan karena penggunaan teknologi chip. Ukuran yang lebih kecil juga dikarenakan kebutuhan tenaga baterainya lebih kecil. Generasi 2G ini memiliki ukuran dan bobotnya lebih kecil serta mempunyai sinyal radio yang lebih rendah. Selanjutnya, ponsel berubah nama menjadi smartphone. Smartphone atau ponsel cerdas yang disebut juga generasi ketiga disebut juga dengan jaringan 3G. Ponsel generasi 3 ini mulai populer di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, pada tahun 2000-an. Generasi 3G ini memungkinkan operator jaringan untuk memberikan jangkauan yang lebih luas, termasuk internet, sebaik video call, teknologi tinggi. Dalam 3G terdapat 3 standar untuk dunia telekomunikasi. Pada tahun 2010 hingga saat ini, hadir ponsel dengan jaringan 4G, yang merupakan generasi keempat. Saat itu, peranan ponsel ini mampu menggantikan fungsi PC dengan fitur dengan spesifik canggih. Kemudian nama ponsel pun bergeser menjadi smartphone. Smartphone atau ponsel pintar dengan menggunakan sistem operasi seperti Android, iOS, Symbian, BlackBerry OS, dan Windows Mobile. Jaringan 4G juga memberikan penggunanya kecepatan yang sangat tinggi, volume tinggi, dan kualitas tinggi, jangkauan global tinggi, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi berbeda. Jaringan 4G memberikan pelayanan pengiriman data yang sangat cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti video conferencing, online game, dan lain-lainnya. Dan saat ini, ponsel telah memasuki generasi kelima yaitu jaringan 5G. Jaringan 5G di beberapa negara sudah pada tahun 2021 ini. Smartphone yang sudah mendukung jaringan 5G juga banyak beredar di pasar global maupun Indonesia. Di Indonesia sendiri, jaringan 5G sudah mulai diperluaskan oleh Telkomsel, Indosat, Ooredoo, Smart. Oke, sekarang kita masuk ke bahan-bahan pembuatan atau material-material ponsel. Material-material ponsel yang sering banget digunakan oleh pabrik-pabrik pembuatan ponsel adalah silikon, plastik, besi, aluminium, tembaga, timbal, seng, niken, timah, berio, palladium, perak, emas, kolbat, tantalo, dan galio, dan indio. Oke, material pertama untuk membahas handphone ini adalah silikon. Bicara tentang bahan untuk membuat komponen yang menghidupkan smartphone, kita harus membicarakan tentang silikon. Bahan ini mewakili hampir 25% bahan yang digunakan dalam pembuatan smartphone. Hal ini juga sangat ekonomis karena ditemukan di hampir 30% di kerak bumi.
Salah satu alasannya mengapa silikon adalah salah satu bahan yang paling baik digunakan dalam pembuatan perangkat elektronik karena sifatnya yang sangat baik sebagai semikonduktor, karena ia menghantarkan elektron tanpa bantuan. Material yang kedua yang kita mau bahas adalah plastik. Plastik digunakan terutama untuk konstruksi elemen yang dapat digunakan untuk menyentuh bagian-bagian interior smartphone. Tetapi juga terutama dalam model yang lebih murah, mereka digunakan dalam konstruksi struktur. Yang ketiga adalah besi. Besi digunakan terutama untuk semua perangkat keras yang diperlukan untuk memasang berbagai komponen yang merupakan bagian dari ponsel cerdas. Itu diperoleh terutama dari negara-negara seperti Brasil, Cina, Australia, dan India. Oke, yang keempat kita bahas tentang aluminium. Aluminium ini digunakan untuk pelindung pelat, untuk melindungi elektronik dari radiasi elektromagnetik dari antena. Selain itu, juga dapat digunakan untuk konstruksi sasis dan struktur terminal. Negara-negara utama di negara aluminium diperoleh oleh Jamaika, Cina, Rusia, dan Kanada. Oke, selanjutnya kita bahas ada tembaga. Tembaga ini digunakan untuk kabel dan papan sirkuit tercetak. Selanjutnya yang kita bahas adalah tembaga. Tembaga digunakan terutama untuk kabel dan papan sirkuit tercetak. Negara-negara yang menghasilkan tembaga itu yaitu Chili, Cina, Amerika Serikat adalah produsen utama di seluruh dunia. Selanjutnya ada timbal. Selain timah, selanjutnya yang kita bahas adalah seng. Seng ditemukan di dalam paduan dengan aluminium dan tembaga yang digunakan dalam pembuatan mikrofon dan speaker. Ini juga digunakan dalam pembuatan baterai. Di negara Cina, Peru, Australia adalah tempat sebagian besar produksi dunia yang sangat populer. Selanjutnya yang kita bahas adalah timah. Timah ini digunakan sebagai solder yang menghubungkan komponen smartphone ke lapisan tembaga papan. Hal ini juga digunakan untuk membuat lapisan pada permukaan layar memungkinkan listrik tubuh kita dilakukan, yang ditafsirkan oleh profesor untuk merespon saat kita mengklik bagian lain dari layar tempat elemen sistem operasi tampilan. Selanjutnya adalah nikel. Nikel digunakan dalam pembuatan baterai yang dapat kita temukan di sebagian besar perangkat elektronik, tidak hanya di smartphone. Bahan ini mulai digunakan untuk mengganti timbal, bahan yang dalam jumlah banyak berbahaya bagi manusia. Selanjutnya adalah bario. Bario ini digunakan untuk melapisi konduktor listrik. Selanjutnya palladium. Palladium ini digunakan untuk permukaan kontak antara komponen yang berbeda. Selanjutnya adalah perak. Perak ini digunakan dalam jalur konduktif dari sirkuit tercetak. Negara asal utamanya adalah Peru, Meksiko, Cina, dan Australia. Selanjutnya adalah emas. Emas ini digunakan dalam kontak smartphone, pada kartu SIM, dan pada baterai. Selanjutnya adalah kobalt. Kobalt ini digunakan untuk baterai. Selanjutnya adalah tantalo. Tantalo ini adalah logam yang sangat langka dan negara asal utamanya adalah Cina. Selanjutnya adalah galio. Galio ini digunakan di dalam LED sebagai lampu latar layar atau lampu kamera. Selanjutnya adalah indio. Indio ini digunakan di layar LCD. Berikut adalah material-material handphone. Sekilas tuh apa aja? Mari kita lihat. Hey ho Pop Gengs! Dalam 2 dekade terakhir, perkembangan smartphone memang memasuki tahap yang sangat gila. Ini dibuktikan dengan kehadiran berbagai merek produsen smartphone dalam 2 dekade terakhir, seperti Xiaomi, Realme, dan lain sebagainya. Ada pula perkembangan di sektor hardware seperti chipset ataupun layar kokoh anti gores
yang makin memanaskan arena persaingan penjualan smartphone. Nah, hari ini, meskipun smartphone telah masuk menjadi salah satu primadona di bidang teknologi, tapi gak banyak orang yang mengetahui betapa rumitnya proses pembuatan smartphone. Mulai dari pembuatan kerangka, layar, mesin, hingga perangkaian unit sangatlah kompleks. Sekompleks hubungan aku dan kamu. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita mengamati bersama proses pembuatan smartphone Android. Yang pertama, mari kita mulai dari melihat proses pembuatan rangka smartphone. Proses ini bisa dibilang cukup mudah, namun juga sulit. Ya, dibilang mudah karena proses ini sudah menggunakan mesin cetak otomatis yang membuat prosesnya cukup cepat. Sementara kesulitannya itu terletak dari keragaman rangka. Karena nih, satu rangka hanya digunakan pada satu tipe smartphone aja. Misalnya, rangka Samsung Note 20 jauh berbeda dengan yang digunakan di Samsung S20. Nah, setelah keluar dari alat cetak, rangka kemudian dirapikan dengan memotong bagian yang gak dibutuhkan. Selain itu, rangka dibor di beberapa titik untuk membuat lubang antena dan lubang sekrup dan lainnya. Yang terakhir, rangka dirapikan lagi nih menggunakan teknik sandblasting dan gerinda kecil untuk bagian luar. Untuk sekarang, pembuatan rangka ini menggunakan beberapa material seperti plastik, polikarbonat, dan aluminium. Setiap smartphone pasti butuh layar. Nah, teknologi layar smartphone udah pada canggih dan beragam, mulai dari layar IPS, OLED, dan AMOLED, serta masih banyak lainnya. Nah, meskipun memiliki nama berbeda dan juga kemampuan unik masing-masing, pembuatan layar-layar ini masih hampir sama sih. Pertama adalah penyatuan antara layar dan juga bodi layar. Setelah itu, layar dipres agar menyatu sempurna. Kemudian, layar mendapatkan pengecekan kualitas seperti tidak adanya goresan atau pemeriksaan fungsi dan warna. Oh ya, selain menggunakan layar dari pabrik sesuai dengan kebutuhan, layar smartphone juga dilapisi nih dengan lapisan kaca anti gores seperti Gorilla Corning Glass. Lapisan ini dibuat dengan metode unik yang bernama fusion forming, di mana dua lapisan kaca cair bertemu sesaat setelah bahan baku dipanaskan dan mengubah kaca padat menjadi cairan panas. Metode ini ya berhasil menduduki tangga puncak penghasil anti gores paling unggul di kalangan dunia smartphone sekarang ini. Bahkan handphone teranyar Samsung seperti S20 Ultra menggunakan Gorilla Corning Glass 6 untuk melindungi layar dan juga bodi dari smartphone tersebut. Berikutnya kita masuk pada mesin Android itu sendiri. Nah, untuk mesin, pertama mainboard disambungkan dengan berbagai kabel fleksibel yang nantinya menghubungkan semua komponen dalam smartphone. Dalam mainboard ini terdapat beberapa komponen seperti SoC atau System on Chip. Untuk sekarang, SoC ini sudah diproduksi oleh berbagai perusahaan dalam persaingan pasar smartphone, mulai dari Qualcomm, MediaTek, Samsung, Huawei, hingga Apple meluncurkan SoC mereka sendiri untuk membuahkan smartphone dengan performa terbaik. Nah, yang kedua, ada memori atau penyimpanan. Seperti yang kita ketahui, untuk menjalankan sebuah smartphone tentu diperlukan memori dan penyimpanan yang mumpuni. Di dunia modern seperti sekarang, smartphone sudah hampir menyaingi laptop dengan memiliki RAM yang tinggi dan juga penyimpanan yang tinggi. Contohnya aja nih, Samsung S21 Ultra yang baru rilis dibekali dengan RAM 16 GB dan juga penyimpanannya 512 GB. Wah. Nah, kedua hal inilah yang menjadi komponen utama mesin smartphone yang dibuat. Nah, setelah selesai, mainboard kemudian diletakkan dalam kerangka untuk dirangkai bersama dengan perangkat lainnya. Tiap sirkuit fleksibel diperhatikan untuk memaksimalkan kinerja perangkat lain, seperti kamera, baterai, dan lain-lain.
Setelah semuanya udah terpasang, terakhir dilakukanlah pemasangan baut untuk mengeratkan semua komponen. Nah, dari proses ini nih, semua smartphone udah siap untuk digunakan dan dianggap udah selesai dalam tahap produksi. Nah, setelah selesai, mainboard kemudian diletakkan dalam kerangka untuk dirangkai bersama dengan perangkat lainnya. Tiap sirkuit fleksibel diperhatikan untuk memaksimalkan kinerja perangkat lain, seperti kamera, baterai, dan lain-lain. Setelah semuanya udah terpasang, terakhir dilakukanlah pemasangan baut untuk mengeratkan semua komponen. Nah, dari proses ini nih, semua smartphone udah siap untuk digunakan dan dianggap udah selesai dalam tahap produksi. Untuk Indonesia sendiri, perakitan smartphone dari nol masih sangat jarang karena terbatasnya sumber daya dan juga teknologi yang ada di Indonesia. Biasanya ya, beberapa pabrik smartphone yang ada di Indonesia masih mengandalkan komponen dari negara produsen masing-masing dari merek smartphone, lalu kemudian dirakit. Ya, pada akhirnya para produsen HP hanya memasukkan pabrik di Indonesia hanya untuk menuntaskan syarat siap edar yang digunakan oleh pemerintah, yaitu tingkat komponen dalam negeri smartphone legal harus memenuhi setidaknya 30% dari semua komponen. Nah, meskipun tahap produksi udah usai atau udah selesai, bukan berarti smartphone ini udah siap untuk diedarkan. Karena Pop Gengs masih ada tahap lagi nih untuk dilalui. Salah satunya, tahap pengecekan kualitas atau quality control. Pengecekan kualitas ini meliputi berbagai hal, seperti pemeriksaan pada sistem operasi smartphone, kamera, sensor, hingga pengecasan. Nah, untuk pengecasan sendiri, para produsen HP mengenal proses ini dengan nama aging, di mana smartphone baru diuji saat mengisi daya selama 6 jam penuh. Makanya tuh, udah banyak smartphone yang berjejer dalam proses ini untuk nantinya dibandingkan. Apakah ada handphone yang punya baterai soak atau baterainya normal-normal aja? Dan yang terakhir adalah tahap pengemasan. Proses ini masih sama seperti sebelumnya yang dilakukan secara konvensional. Cara kerja tahap ini, semua pekerja itu memiliki stasiunnya masing-masing untuk melengkapi dos yang nantinya menjadi produk akhir. Mulai dari kabel, buku garansi, hingga smartphone itu sendiri. Setelah semuanya udah lengkap, maka dos yang dilengkapi sama label keterangan, lalu masuk ke proses di mana plastiknya itu disegel. Biasanya sih pas unboxing handphone baru, suara dari segel plastik ini nih yang paling menyenangkan untuk didengar. Nah, yang paling terakhir, semua kotak smartphone di-scan untuk mengetahui jumlah smartphone yang dihasilkan dari rangkaian produksi panjang tadi. Hal ini dilakukan untuk menghindari pegawai nakal yang punya niat jahat.